melihat yang tidak kelihatan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 mengajarkan kita untuk tidak tawar hati juga saat menghadapi maut, di mana kita harus dapat melihat yang tidak kelihatan. Marilah kita baca ayat firman ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jika seseorang telah memiliki rencana liburan yang jelas ke Hawaii, di mana selama beberapa tahun terakhir ia telah menabung uangnya untuk dapat terbang ke sana, dan ia telah membaca brosur-brosur mengenai apa saja yang dapat dilakukan di sana, dan akhirnya ia sudah menetapkan tanggal liburan ke sana, maka walaupun ia belum sampai ke sana, ia sudah merasa bahagia memikirkan ia akan pergi ke sana. Katakanlah ia akan berangkat 6 bulan lagi, di mana tiketnya sudah dibeli dan dibayar lunas. Begitu juga hotelnya yang bagus sudah di-booking dan dibayar duluan. Ia hanya tinggal menunggu waktu sekitar 6 bulan lagi untuk berangkat dan bersenang-senang di sana. Maka pada saat sekarang ini, ketika ia sedang bekerja dengan deadline yang mendesak, ia dapat tetap semangat, sebab ia membayangkan nanti ia akan liburan ke Hawaii. Begitu juga ketika esoknya ia dipanggil bosnya dan dimarahi, ia tetap dapat menanggungnya dengan sabar, sebab pikirannya dipenuhi dengan tidak lama lagi ia akan pergi ke Hawaii dan akan menikmati saat yang indah. Demikian juga ketika esoknya ia harus menghadapi jalanan yang macet, ribut dengan orang yang mengklakson di sana sini, ia tetap tenang, sebab ia membayangkan ia akan pergi ke Hawaii, di mana ia dapat rileks di tepi pantai tanpa ada kemacetan. Apapun yang dialaminya sekarang, ia menanggungnya dengan sabar, sebab ia menghitung hari di mana ia akan berangkat ke Hawaii. Pikirannya dipenuhi dengan semua gambar-gambar indah mengenai Hawaii yang selama ini sudah dilihatnya melalui semua brosur dari agen perjalanannya. Hal-hal yang selama ini mengganggunya tidak lagi mengganggunya seperti sebelumnya, sebab sekarang ia sudah melihat ia akan berada di Hawaii. Orang-orang di sekitarnya melihat perubahan ini. Ia yang biasanya suka mengeluh, selalu murung, dan jarang tertawa, sekarang justru sebaliknya. Tiap hari ia penuh semangat, selalu ceria, dan sering tertawa sepanjang hari. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa sejak pikirannya dipenuhi tentang rencana Hawaii, itu membuatnya menjadi orang yang berbeda. Walaupun Hawaii adalah tempat wisata yang sangat indah, ada satu tempat yang jauh lebih indah dari Hawaii, bahkan dari semua tempat wisata lainnya di seluruh dunia ini. Tempat itu adalah di sorga, di Yerusalem baru, bersama dengan Tuhan Yesus. Kelak semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan pergi ke sana. Jika hanya dengan melihat Hawaii dalam pikiran seseorang dapat mengubah gaya hidupnya, apalagi dengan senantiasa melihat sorga dalam pikiran kita. Kiranya kita dapat melihat yang tidak kelihatan, sehingga kita dapat tetap teguh dan tidak tawar hati apapun yang kita hadapi saat kita hidup di dunia ini, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan semua dampak yang ditimbulkannya. Kita dapat menanggung semuanya dengan sukacita dan dengan sabar, sebab pikiran kita mengetahui kelak kita akan pergi ke suatu tempat yang luar biasa indahnya. Dan kita ke sana bukan untuk liburan beberapa waktu lalu kembali lagi, tetapi untuk selama-lamanya, menikmati semua keindahan tersebut, terutama menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dalam dunia kita sekarang ini ada banyak dosa dan kejahatan. Bila kita membuka berita di televisi, kita akan mendengar ada pembunuhan,
ada pertikaian, ada perselisihan, ada perampokan, dan berbagai penyakit masyarakat. Namun kelak bila kita sampai ke sorga, tidak akan ada lagi dosa dan kejahatan. Semua akan penuh damai dan sejahtera. Itu sangat luar biasa. Dalam dunia ini kita merasakan kesedihan. Mungkin karena kita menyesal akan perbuatan kita, atau mungkin karena kita disakiti orang lain, karena kita dikhianati, diperlakukan tidak adil, atau sebab-sebab lainnya. Kita menangis diam-diam ketika tidak ada orang yang melihat. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki iman akan Tuhan, kita masih dapat menangis karena hati kita terasa sangat sakit. Namun kelak di sorga, kita tidak perlu menangis lagi. Tuhan akan menghapus semua air mata kita. Sorga adalah tempat yang penuh dengan sukacita dan tawa. Tidak ada kesedihan di sana. Dalam dunia saat ini, semua kita masih dapat sakit. Bahkan setelah sembuh, kita masih dapat sakit lagi. Setiap manusia harus menjaga kesehatannya dengan sungguh-sungguh. Dan ada begitu banyak orang di seluruh dunia yang mengalami berbagai penyakit, baik tua maupun muda, bahkan anak-anak kecil sekalipun. Penyakit tidak memandang batasan umur, tingkat sosial, atau latar belakang pendidikan seseorang. Sama seperti ancaman virus COVID-19 di zaman sekarang ini juga dapat mengenai siapa saja. Bagi anak-anak Tuhan yang berjuang dengan kesehatannya, mereka hidup dengan iman dari hari ke hari, dengan kuasa bilur Yesus dan darah Yesus yang menyembuhkan dan menatang mereka untuk hidup terus sampai menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan, sampai genap janji Tuhan untuk umur yang panjang atas mereka. Namun suatu hari kelak di sorga, tidak akan ada lagi penyakit. Semua kita diberikan tubuh yang baru, yang bebas dari penyakit. Kita tidak akan bertambah tua dan lemah, namun selamanya kita sehat dan kuat. Dalam dunia ini, perpisahan masih kita alami. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak keluarga tidak bisa berkumpul bersama. Jika tadinya orang tuanya berada di suatu kota, sedangkan istri dan anaknya di kota lain, kemungkinan besar selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan mereka terpisah sebab ada aturan PSBB atau lockdown. Setelah ada kelonggaran, maka mereka dapat berkumpul kembali. Namun ada perpisahan yang paling menyedihkan sebab tidak dapat berkumpul lagi di dunia ini, yakni perpisahan yang disebabkan oleh kematian. Tetapi kelak di sorga, semua itu digantikan Tuhan dengan reuni kekal untuk selama-lamanya. Semua anak-anak Tuhan yang meninggal di dalam Tuhan akan dikumpulkan Tuhan lagi bersama-sama. Kita yang percaya pada Tuhan Yesus dapat bertemu lagi dengan sesama orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, khususnya orang-orang yang kita kasih selama kita hidup di dunia ini. Tidak akan ada lagi perpisahan, tidak akan ada lagi kematian untuk selama-lamanya. Dan dalam dunia ini masih ada banyak bahaya yang mengintai kita. Kita semua harus mengunci baik-baik rumah kita, juga mengunci mobil kita dan sepeda motor kita, agar tidak dicuri atau dirampok. Bencana alam dapat terjadi di waktu-waktu yang tidak kita duga, apakah itu banjir, gempa bumi, angin puting beliung, atau apa saja. Termasuk bahaya ancaman virus COVID-19 yang menyebabkan kita semua harus memasuki suatu era baru, yakni hidup dengan kebiasaan yang baru. Di masa yang akan datang, kita tidak tahu ancaman apa lagi yang akan datang. Namun kelak di sorga, tidak akan ada lagi bahaya atau ancaman seperti ini semua. Sorga adalah tempat yang aman untuk selama-lamanya. Oh, kiranya kita belajar untuk dapat melihat yang tidak kelihatan ini. Kita dapat melihat masa depan kita yang luar biasa, yang telah disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Sesungguhnya semua manusia sudah berdosa dan tidak mungkin dapat masuk ke sorga, melainkan harus dihukum selama-lamanya di neraka. Namun Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ia mati di kayu salib dan Ia mencurahkan darahnya.
agar kita yang percaya kepadanya tidak perlu binasa dalam dosa kita, tetapi dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal di sorga. Marilah kita semua membuka hati kita untuk Tuhan Yesus dan benar-benar percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita semua menerima anugerah hidup yang kekal dari Tuhan Yesus, sehingga dari sekarang kita memiliki jaminan dan keyakinan bahwa kita menuju sorga yang sangat luar biasa indahnya. Itulah rumah kita, di mana tidak ada dosa dan perselisihan, namun semua penuh damai. Juga tidak ada air mata dan kesedihan, semua penuh sukacita. Juga tidak ada penyakit dan kelemahan. Semua kita memiliki tubuh baru yang mulia. Tidak akan ada lagi perpisahan dan kematian. Semua kita berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya. Tidak akan ada lagi bahaya apapun. Semuanya aman, sejahtera. Semuanya baik, sempurna, indah, mulia di sorga kelak. Bahkan tidak cukup kata-kata untuk menggambarkan betapa dahsyatnya masa depan yang menanti kita dalam kekekalan di sorga, di Yerusalem baru. Terutama nanti kita akan melihat langsung Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita. Kita akan selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan memahami hal-hal yang selama ini tidak kita pahami. Mengapa Tuhan izinkan terjadi ketika kita hidup di dunia ini. Oh, biarlah kita dapat melihat semua yang tidak kelihatan ini. Sama seperti kisah di atas, ketika ia dapat melihat Hawa yang ditujunya. Itu memberi dia semangat dan kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang berat dan sulit. Apalagi ketika kita dapat melihat sorga, melihat Yerusalem baru, melihat kasih Tuhan Yesus dengan hati kita, maka kita tidak akan tawar hati, walau apapun yang sedang kita alami saat kita masih dalam dunia ini. Janganlah kita heran, kaget, kecewa dalam menghadapi segala macam penderitaan yang datang dalam hidup kita, karena kita mengikut Tuhan Yesus. 1 Petrus 4 ayat 12-13 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Hanya dengan senantiasa memikirkan kekekalanlah kita dapat hidup menang di dunia sekarang ini. Bila tidak demikian, kita tidak akan tahan menghadapi semua tantangan pada zaman ini, atau kita akan terseret mengikuti arus dunia ini. Kita menjadi sama saja dengan semua orang yang tidak mengenal Tuhan, di mana saat datang masalah mereka sedih, maka kita juga sedih. Ketika mereka khawatir dan takut, kita juga khawatir dan takut. Ketika mereka hanya fokus mencari uang, kuasa dan ketenaran dengan menghalalkan segala cara, kita juga fokus mencari uang, kuasa dan ketenaran dengan menghalalkan segala cara. Janganlah ada kita yang demikian. Kita justru harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini, yang berarti kita harus hidup berbeda dengan orang-orang di sekeliling kita. Ketika datang masalah dan mereka sedih, kita juga mengalami masalah, tapi kita dapat beriman dan bersukacita. Ketika mereka khawatir dan takut, kita dapat berdoa dan percaya. Ketika mereka hanya fokus mencari uang, kuasa dan ketenaran dengan menghalalkan segala cara, kita fokus untuk melayani, berkorban, rendah hati, dan tidak pernah kompromi dengan dosa apapun juga. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan melimpah, berkat-berkat materi dan berkat-berkat lainnya yang akan mengejar kita. Sebab Tuhan sendiri yang membuka pintu berkat bagi kita. Namun itu semua dapat kita kerjakan karena kita memilih untuk melihat yang tidak kelihatan, yakni kita fokus pada perkara yang kekal. Dan selama di dunia ini pun, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita.
Ibrani 13 ayat 5b berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita bukan pasrah saja dan menghadapi sendirian semua ketidakbenaran, kejahatan, masalah, maupun penderitaan selama di dunia ini, melainkan kita berani menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan hal terutama yang kita lakukan bila kita senantiasa memikirkan yang tidak kelihatan adalah kita senantiasa mau bersaksi kepada orang lain. Kita suka memberitakan mengenai Tuhan Yesus yang baik, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, dan yang menyediakan rumah kekal di sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya mulai hari ini ada perubahan yang nyata dari tindakan kita setiap hari, karena kita sudah dapat melihat yang tidak kelihatan. Amin.